ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. Ayat ini adalah dalil yang menguraikan, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas membangkitkan kembali manusia setelah mereka meninggal dunia, di mana hal itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat sebelumnya, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tiadalah penciptaan kalian dan juga tiadalah kebangkitan kalian kelak illa ka nafsin wahidah, kecuali sama dengan satu keadaan. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali makhluk setelah mereka binasa, maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mampu mengatur malam dan siang. Dari itu firman Allah Subhanahu wa taala ini, alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar, tidakkah kalian, tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maksudnya adalah orang-orang Quraisy juga, tidakkah kalian mengetahui, tidakkah kalian melihat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yulijul laila fin nahar, yang telah memasukkan malam ke dalam siang, wa yulijun nahar fil lail, dan telah memasukkan siang ke dalam waktu malam. Ini ada dua bentuk tafsir dari ayat ini, yaitu Allah memasukkan malam ke dalam siang dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Yang pertama adalah ayat ini menunjukkan tentang perumpamaan bagaimana terjadinya perpindahan siang kepada malam dan malam ke dalam siang. Sebagaimana kita saksikan bersama, hal ini terus berganti, siang ke malam, malam ke siang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lebih dahulu malam, lianna amrahu a'jab, karena keadaannya lebih menakjubkan daripada siang. Bagaimana kita ketahui siang itu tiba-tiba hilang begitu saja, tertutupi oleh malam, diselimuti oleh kegelapan.
Dari itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan malam, dan rata-rata dalam penyebutan waktu malam dan siang selalu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan waktu malam daripada siang. Dari itu menurut sebagian ulama, tanggalan dalam Islam itu ditandai dengan malam, bukan dengan siang. Tanggal 1 itu dimulai pada malam hari, bukan dari siang hari. Tafsir yang kedua, maksud dari yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail ialah isyarat kepada pergantian musim panas dan musim dingin. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi yulijul laila fin nahar, yakni maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengambil waktu malam, sebagian waktu malam, dan menempatkannya di waktu siang, sehingga terjadi siang lebih panjang. Dan ini disebut terjadi biasanya di musim panas di Timur Tengah, di Saudi Arabia. Adapun yulijun nahara fil lail, diambilnya waktu malam, yulijun nahar diambilnya waktu siang, dan diletakkan sebagiannya di waktu malam, sehingga terjadi malam itu lebih panjang waktunya dan siang itu lebih pendek. Dan ini terjadi di waktu asyita, yaitu musim dingin. Terjadi pada musim dingin di daratan Saudi Arabia. Dan sebenarnya di kita juga ada, tapi tidak begitu terasa. Tapi kalau di daratan Jazirah Arab, musim panas itu memang betul yatulun nahar ilal ghayah, yakni siang itu lama, lebih panjang waktunya, sekian jam. Kalau kita puasa Ramadan di musim panas, capeknya luar biasa, panas dan lama. Kalau musim dingin sebaliknya, siang itu pendek, cepat, tahu-tahu sudah maghrib saja, tahu-tahu sudah zuhur, asar, maghrib. Malamnya panjang, mau duduk bergadang tidak subuh-subuh itu. Nah, biasanya banyak orang lalai di situ di musim syita tersebut, musim dingin tersebut. Orang habiskan waktunya di malam hari untuk yang tidak bermanfaat, wal'iyadu billah min dzalik. Dan ini dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Tidakkah engkau perhatikan Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memasukkan waktu malam ke dalam siang dan siang pada waktu malam. Dan waktu ini menunjukkan kepada kita agar kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya dengan ibadah-ibadah yang terbaik, terutama di waktu asyita, di mana disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya dari Amir bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Amir bin Mas'ud beliau berkata, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghanimatul baridah as-shaumu fi syita, yakni harta yang begitu adem. Ghanimah itu artinya harta yang dapat dengan tanpa susah payah berperang, datang tiba-tiba. Ghanimah al-baridah yang adem,
yaitu as-shaum fi syita, puasa di waktu musim dingin, waktu asy-syita, karena siangnya pendek, malamnya panjang. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, apabila musim asy-syita, musim dingin itu datang, beliau berkata, marhaban bisyita, selamat datang musim dingin. Nazala fihi al-barakah, ada barakah di dalamnya. Wa yatulu fihi al-lail, malam di dalamnya menjadi panjang. Lil qiyam, agar orang bisa tahajud. Wa yatulu fihi wa yaqsuru fihi an-nahar, dan siang itu menjadi pendek sehingga orang bisa berpuasa di dalamnya. Ini perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, terinspirasi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa dengan pergantian siang dan malam, pergantian musim, yaitu dengan mengisinya dengan kebaikan dan amal saleh. Pergantian ini jamaah, yulijul laila fil nahar wa yulijun nahara fil lail, sebagaimana yang kita katakan tadi, adalah dalil Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang telah mengganti perubahan waktu, siang menjadi malam, malam menjadi siang, siang kadang menjadi panjang, kadang malam menjadi pendek. Maka Dia tentulah yang maha mampu untuk membangkitkan kembali manusia yang telah mati. Jadi ayat ini kaitannya masih ada dengan ayat sebelum yang tadi di awal kita sebutkan, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Kemudian Allah berfirman, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan matahari dan bulan sehingga bermanfaat untuk kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua benda langit yang bermanfaat untuk manusia di dalam kehidupannya, yang merupakan juga adalah dasar dan penyebab terjadinya pergantian siang dan malam, yaitu matahari dan bulan. Matahari dan bulan, sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan ini menunjukkan bahwasanya selain matahari dan bulan di atas sana, kemungkinan tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Benda langit yang langsung manfaatnya sampai kepada manusia, matahari dan bulan. Selain dari itu, belum terbukti manusia bisa memanfaatkannya, karena Allah tidak mentaskhirnya untuk manusia. Allah tidak menundukkannya, Allah tidak menjadikannya bermanfaat untuk manusia. Yang bermanfaat hanyalah matahari dan bulan. Di mana manfaatnya matahari dan bulan ini disebut di awal tadi, yaitu untuk apa? Menjadikan pergantian siang dan malam. Kullun yajri ila ajalin musamma. Kullun, dan semua, kullun ini ada dhammatain di akhirnya, kullun, yang seharusnya kalimat kullu itu harus disertakan dengan kalimat mufrad di belakangnya sehingga menjadi sempurna. Misalnya kullu bid'atin, kullu bid'atin, ada kalimat bid'ah setelah kullu tersebut, baru bisa dipahami. Tidak bisa mengatakan kullu saja, tidak sempurna maksudnya. Kullu apa? Kan semua arti kullu itu. Tapi di sini diganti dengan tanwin, kullun. Tanwin ini kembali isyaratnya kepada matahari dan bulan tadi. Kullun, semuanya, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari bermanfaat untuk manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan bermanfaat untuk manusia. Semua itu
yajri ila ajalin musamma, berjalan. Yajri berjalan. Matahari berjalan sebagaimana yang kita lihat. Bulan juga berjalan, bergerak sebagaimana yang kita lihat. Dari mana kita tahu dia berjalan bergerak? Dari berpindahnya matahari dan bulan. Tadi pagi dia di timur, di siang hari dia di tengah, sore hari menuju ke barat. Jadi dia bergerak. Itu yang kita lihat. Jadi itu di awal dikatakan alam tara, tidakkah engkau melihat? Bulan juga demikian. Bulan itu berpindah, bergerak. Yang tadinya ada di timur, di barat menuju ke arah timur. Kullun yajri ila ajalin musamma, kepada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwasanya pergantian siang dan malam itu akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perjalanannya matahari dan bulan itu akan sampai kepada satu titik tertentu di mana kemudian dunia ini berakhir. Itu makna dari firman Allah, wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat matahari dan bulan. Kullu yajri ila ajalin musamma, dan keduanya itu berjalan ke waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Maka nanti jamaah wallahu alam seperti apa bentuknya setelah matahari itu tidak berjalan lagi di porosnya. Entah apa yang terjadi setelah bulan itu tidak lagi seperti fungsinya. Waktu yang berbeda, dimensi yang lain, yang dia adalah hari kiamat, yang dia adalah keabadian setelahnya. Subhanallah, kalau kita pikirkan hal ini, kita akan semakin takjub dan semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi hamba yang betul-betul memperjuangkan hari setelah kehidupan ini, yaitu hari kiamat. Ikhwani, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini tadi diawali dengan istifham, pertanyaan. Alam tara, alam tara, tidakkah engkau lihat? Yani sebenarnya mereka mengetahui hal itu, tapi Allah tanyakan kembali kepada mereka. Artinya orang yang sudah mengetahui kemudian ditanya lagi tentang hal itu, berarti maksudnya bukan pertanyaan karena tidak tahu, berarti bentuk lain, yaitu menunjukkan bahwasanya mereka ini memiliki sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertanyaan ini berubah menjadi istifham ingkari namanya. Istifham ingkari, pertanyaan yang bentuknya adalah pengingkaran atas mereka. Sebenarnya kamu tahu Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan siang dan malam, yang telah menciptakan matahari dan bumi dan bulan bermanfaat untuk kalian, tapi kalian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya istifham ingkari. Dan ini maksudnya adalah kufar Quraisy, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam, Allah yang menundukkan, memanfaatkan matahari dan bulan untuk manusia, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah berfirman, wa anna Allaha bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat.
menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, Imam Ibnu Ashur rahimahullahu taala dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir berkata, wal ma'na, dan makna dari ayat ini, anna ilajal laili fin nahar wa aksihi wa taskhiri syamsi wal qamari musabbibun an infiradillahi ta'ala bil ilahiyah. Sungguhnya dimasukkannya malam ke dalam siang dan sebaliknya, siang kepada malam, dan ditundukkannya matahari sehingga bermanfaat untuk manusia, dan bulan adalah penyebab, adalah dalil tentang atau akan esanya Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadati. Adapun selain Allah, maka dia sangat tidak layak, sangat tidak pantas untuk diibadati. Dari itu Allah berfirman setelahnya, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikian itu yang tadi kita sebutkan itu, bi anna Allaha huwal haqq, Allah Subhanahu wa taala adalah yang hak untuk diibadati. Ini tujuan dari ayat yang tadi. Ini puncak dari penjelasan yang tadi, yang letak perintah Allah Subhanahu wa taala ada pada manusia. Ini agar mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian tadi itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu siang dan malam, menjadikan matahari dan bulan bermanfaat untuk kita. Tidak lain Allah yang hak untuk diibadati. Tidak lain bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ayat ini bantahan terhadap mereka dulu, orang-orang kufar Quraisy, yang mengetahui akan kekuasaan Allah tersebut, namun mereka malah menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi jamaah, ini adalah ayat tentang tauhid. Tentang tauhid, tentang akidah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan sungguhnya apa yang mereka panggil itu ibadati. Orang-orang kufar Quraisy yad'un, ini bentuk kalimatnya jamak mudzakkaris salim, menunjukkan kembali kepada orang-orang banyak, itu kufar Quraisy. Wa annama yad'un, dan sungguhnya apa yang mereka sembah orang-orang kufar Quraisy itu, min dunihi, selain dari Allah Subhanahu wa taala, al-batilu, dialah kebatilan. Dialah kebatilan yang sesungguhnya. Jadi kebatilan sesungguhnya maksudnya adalah kesyirikan, itu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua kalimat, al-haqqu, al-batilu. Al-haqqu maksudnya ialah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, al-batilu artinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang paling maha tinggi, yang paling maha besar. Al-Ali, Al-Kabir, paling maha tinggi, paling maha besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna al-fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ini adalah kalimat alam tara yang ketiga dalam
surah Luqman ini. Kalau kita hitung ada 3. Yang pertama Luqman ayat 20 di situ, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Luqman ayat 20. Yang kedua yang tadi, alam tara anna Allah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Luqman ayat 29. Sekarang yang ketiga yang ini, alam tara annal fulka, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau mengetahui annal fulka tajri fil bahr, sungguhnya fulk itu artinya kapal yang ada di lautan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 20 menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan langit dan bumi itu bermanfaat untuk manusia sehingga banyak nikmat yang datang kepada manusia. Ayat yang kedua yang alam tara yang tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan benda langit itu bermanfaat untuk manusia, matahari dan bulan, sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Yang ketiga ini sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan bermanfaat lautan itu untuk manusia. Jadi ada banyak perkara dalam hal ini, semua nikmat Allah yang luar biasa. Langit dan bumi muncullah nikmat. Kemudian Allah ceritakan kepada kita pergantian siang dan malam, itu adalah waktu, matahari dan bulan. Yang ketiga adalah sekarang lautan, yang dia adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang sampai sekarang manusia tidak bisa selesai untuk melakukan eksplorasi di dalamnya. Ada jutaan bahkan miliaran makhluk di sana yang tidak diketahui oleh manusia. Anda bayangkan manusia kalau di tengah lautan itu seperti titik. Kapal pesiar yang besarnya sekian meter, beratnya sekian ton, di depan mata kita seperti gunung, tapi di tengah lautan seperti apa? Kecil. Yang seandainya ombak datang besar saja sudah habis dia. Menunjukkan luasnya lautan tersebut, dia adalah makhluk Allah yang dahsyat. Dan kapal ini mampu berlayar, mampu terapung di atas lautan, semua itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang luar biasa. Meskipun secara teori manusia mampu mengatakan teorinya seperti ini kalau sains, sehingga kapal itu bisa terapung di lautan. Kita kalau belajar fisika atau kimia kan begitu. Kenapa kapal bisa terapung di lautan? Muncullah rumus oleh ahli fisika. Ini begini. Iya. Tapi siapa yang menciptakannya sehingga bisa seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mengatakan, itu hanya hukum alam saja. Sebab dan musabab katanya. Dia tidak sampai kepada level yang lebih jauh, yaitu siapa yang menciptakannya ada. Apakah mungkin hal sedahsyat itu bisa terjadi dengan sendiri? Kan tidak mungkin. Tentu ada yang menciptakannya, tentu ada yang menjadikannya bisa tunduk seperti itu sehingga bermanfaat untuk manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annal fulka tajri fil bahr. Tidakkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya ke Nabi, tapi juga maksudnya kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia tahu, agar dia merasa. Annal fulka tajri fil bahr. Sungguhnya kapal itu tajri fil bahr. Yani berjalan mengapung di fil bahar, di dalam lautan. Yani di atas laut maksudnya. Bi ni'matillah.
Itu dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Hajj, Al-Hajj ayat 65, Allah juga menyebutkan hal ini. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Kalimatnya tajri fil bahri bi amrih. Ini dia berjalan di lautan, mengapung berjalan di lautan bi amri, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fil bahri bi ni'matillah. Dalam surat Al-Hajj ayat 65, fil bahri bi amri, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Liyuriyakum min ayatih, liyuriyakum min ayatih, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kalian akan ayat-ayatnya, kekuasaan-kekuasaannya. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat likulli sabbarin syakur, bagi orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan tiba-tiba menyebut bahwasanya semua itu untuk orang-orang yang sabar dan syukur. Kenapa? Kata ulama, seolah-olah di sini kekufuran orang-orang kafir Quraisy terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah mengetahui sesungguhnya hal ini, Allah yang menjadikan kapal itu bisa mengapung dan berjalan di atas lautan, namun pengetahuan mereka akan hal itu tidak bermanfaat. Mereka pun menjadi kufur kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabaikan mereka, orang-orang kufar Quraisy ini, dan Allah menyebutkan orang-orang yang beriman terhadap hal itu. Allah menyebutkan orang-orang yang berilmu tentang hal itu, mengetahui hal itu, lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang sabar dan syakur. Allah memuji, Allah menyanjung orang-orang yang sabar sehingga dia beriman kepada Allah, orang-orang yang bersyukur. Tidak seperti orang-orang kufar Quraisy yang justru malah syirik dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kapal bisa terapung di atas lautan sehingga bermanfaat untuk manusia. Di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat, sabar dan syukur, tidak sifat yang lain. Ada banyak sifat di situ yang bisa dimunculkan, tapi Allah menyebutkan sabar dan syukur karena sesuai dengan keadaan orang yang sedang naik kapal. Orang naik kapal itu dalam keadaan cemas, kemungkinan dia tenggelam ada. Tidak ada jaminan 100% Anda selamat, termasuk Anda naik pesawat. Dari itu setiap naik pesawat ada peragaan bagaimana caranya Anda menyelamatkan diri ketika emergensi. Pramugarinya berdiri, itu pintunya, ininya, ini tiup ini kalau mendarat begini. Itu artinya apa jamaah?
Kemungkinan Anda jatuh itu ada. Kapal juga begitu. Anda nyebrang dari sini ke Lampung, Anda dari sini dari Jakarta ke Singapura dengan kapal atau kemanapun, ada kemungkinan Anda akan tenggelam. Selalu dalam keadaan was-was. Maka Allah sebutkan kemudian, inna fi dzalika laayatin likulli sabbar. Orang yang bersabar ketika naik kapal, dia bertauhid kepada Allah sembari dia bersabar dengan was-was yang dia rasakan, dan bersyukur jika dia selamat dari perjalanan tersebut. Di sini seolah ada faedah bahwasanya kita kalau berpergian jauh, naik kapal, naik pesawat, sabar. Ingat kepada Allah. Nanti kalau selamat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan azan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah berfirman, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulali da'awu Allah mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka, orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir tersebut, bukan hanya dulu, sampai hari ini, ya, artinya meliputi semua orang kafir, keadaannya sama dulu dan sekarang. Apabila mereka digulung oleh ombak, yakni terancam tenggelam oleh ombak yang menerjang mereka, di mana ombak tersebut kadzulal, seperti gunung-gunung, yakni diumpamakan ombak itu seperti gunung. Antum pernah lihat ombak seperti gunung? Dengan mata kepala mungkin belum, karena antum jarang ke pantai, jarang ke laut. Kalaupun ke pantai rekreasi yang nggak ada ombaknya. Dan ini kan disebutkan di sini mereka melakukan perjalanan di tengah laut, bukan di pinggir laut. Maka berarti maksudnya ombak yang menggunung-gunung itu ada tapi di tengah lautan. Dan sekarang zaman sudah canggih dan modern. Pernah ada video memperlihatkan kapal yang sedang berjuang melintas di badai ombak yang sangat dahsyat. Antum pernah lihat barangkali juga sebagian orang-orang yang kerja di laut memvideokan bagaimana keadaan di tengah lautan ketika ombak begitu besar. Dalam keadaan seperti itu, mereka terancam digulung oleh ombak, di mana ombak itu seperti gunung-gunung. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka kemudian orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kufar ini, orang-orang musyrikun tersebut memanggil Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya berubah. Yang tadinya itu dia sangat kafir, tapi dalam keadaan terdesak, bentuk terdesaknya disebutkan di sini oleh Allah adalah keadaan yang sangat mengerikan, yaitu akan digulung oleh ombak yang tidak ada yang bisa menolong dia. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Falamma najjahum minal barri, namun kemudian manakala kami telah selamatkan mereka ke daratan, apa yang terjadi? Faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang kemudian muqtasid, menjadi kufur, menjadi kafir. Di sini ada beberapa tafsir ulama tentang muqtasid ini. Yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir adalah faminhum muqtasid, di antara mereka ada yang menjadi muqtasid, yang ini beramal dengan pertengahan. Beramal dengan amalan yang pertengahan. Muqtasid itu artinya tawassut, tidak terlalu berlebih, tidak kurang, biasa-biasa saja. Dan ini celaan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bagaimana dia menjadi celaan? Gambarannya begini, dia telah menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang sangat besar. Itu ombak yang siap menggulung dia, yang ketika itu dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Tapi setelah selamat dia malah tidak beramal, santai-santai saja. Ya artinya apa? Pelajaran itu tidak masuk ke dalam dirinya.
Contoh yang real di hari kita adalah corona. Ketika corona tinggi, takut semuanya, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, Allahumma dfa'anna al-bala warfa'anna al-bala wal waba. Sekarang setelah selesai corona, biasa-biasa saja. Tidak ada bertaubat kepada Allah, tidak meningkat ibadahnya, tidak semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia telah melihat dengan mata kepala peristiwa yang mengerikan yang dia selamat darinya. Maka itu adalah celaan. Ini dua tafsir yang kedua dari maksud dari faminhum muqtasid, dan itu dipilih oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Ibnu Ashur memilih faminhum muqtasid, di antara mereka orang-orang tersebut muqtasid, tetap kafir tapi kafirnya tidak terlalu berlebihan sebagaimana kelompok yang lain, karena melihat dirinya telah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan hal ini karena Allah di akhir ayat menjelaskan wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak ada orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang khattarin kafur. Ini orang-orang yang berkhianat dan lagi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diakhirinya ayat ini dengan kalimat kafur, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan muqtasid itu adalah di antara mereka ada yang menjadi kafir tapi kafirnya tidak terlalu, tapi tetap kafir. Ayat ini ikhwah afani Allahu yakum ajma'in disebutkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang lain, yaitu dalam surah Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Al-Ankabut ayat 50 ayat 65. Maka apabila mereka orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tersebut menaiki kapal, berlayar sampai ke tengah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Manakala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, tiba-tiba mereka menjadi orang yang musyrik, tidak bersyukur kepada Allah, kufur nikmat, kufur tauhid, dan kufur segala-galanya. Wal iyad billah min dzalik. Ini berarti adalah salah satu sifat dari orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik, agar kita tidak mengikutinya, agar kita tidak seperti mereka. Seharusnya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila melihat kekuasaan Allah di depan matanya, bertambah keimanannya, bertambah takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah perumpamaan yang paling cepat dipahami oleh manusia, yaitu berlayar kemudian dia melihat ombak yang akan menggulung dirinya. Itu peristiwa dahsyat. Allah selamatkan dia, semestinya dia semakin bertaubat kepada Allah. Di luar sana atau di luar kejadian ini ada banyak orang diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari tabrakan, diselamatkan dari sakit, diselamatkan dari mara bahaya yang lain, diselamatkan dari fitnah. Sering kita berkata syukur tadi ya, iya kan? Ada dalam potret-potret kehidupan kita itu kita pernah berkata syukur dulu saya tidak begitu. Seharusnya sekarang kita bertambah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini tafsir yang bisa kita uraikan pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kemudian insyaallah ta'ala ayat berikutnya adalah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawma. Ini adalah ayat-ayat terakhir dalam surah Luqman. Berarti pertemuan berikutnya khatam surat Luqman. Bagi yang ikut seharusnya hafal dia surat Luqman. Kalau dia amalkan apa yang pernah kami anjurkan, sekali pertemuan 3 ayat. Yang sudah hafal sampai ayat ini angkat tangan coba jemaah. Sudah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Antum sudah? Gini itu iya apa belum? Baik. Pekan depan 2 ayat itu selesai khatam surat Luqman.
Berarti antum sudah dengarkan tafsir surat Luqman, antum tahu isinya, antum tahu sedikit maknanya, itulah ilmu. Itulah ilmu, tinggal diamalkan. Baik. Di sini ada pertanyaan. Tradisi di kampung ada tradisi kenduri, sebagian sembelihan daging ayam yang dibuat jadi sesajen pada tempat-tempat angker. Semua warga diharuskan ikut acara ritual tersebut. Jika kita ikut datang tanpa niat menyembah selain Allah, hanya ikut datang saja, apakah sudah termasuk perbuatan syirik? Mohon pencerahannya, jazakallahu khaira. Ini bunyi pertanyaannya. Baik, perlu dipahami terlebih dahulu. Tradisi sebagian masyarakat yang meletakkan daging atau makanan di tempat yang angker tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, dan itu kemungkinan paling parah dan serius, dia melakukan itu murni sebagai bentuk mendekatkan diri kepada makhluk yang dia yakini bersarang di tempat angker tersebut, yang kalau tidak didatangkan sesajen ke situ, rezekinya akan menjadi terhambat, atau dia akan ditimpa oleh penyakit, atau akan datang bencana. Ini jelas adalah syirik. Tidak ada bedanya hal ini dengan perbuatan orang Hindu. Kami pribadi di tanah kelahiran kami bersebelahan dengan orang Hindu. Desa kami dekat dengan orang Hindu. Orang Hindu itu sembayangnya seperti itu. Datang ke tempat peribadatannya, bawa makanan ditaruh di situ. Meskipun makanan itu dimakan sama monyet, tetap dia lakukan. Tidak ada bedanya dengan itu. Ini kemungkinan pertama. Maka berarti harus ditanya itu orang yang melakukan hal itu. Kamu melakukan ini atas dasar keyakinan seperti itukah atau bagaimana? Maksudnya ini supaya tidak cepat memvonis orang kamu kafir, karena bahaya. Kedua, perbuatan ini khurafat, budaya khurafat, tradisi tapi tanpa keyakinan. Ya udah, orang menaruh daging di situ, ada acara ditaruh di pojok situ. Kenapa kamu begitu ditanya? Tidak ada. Katanya nyuruh naruh di situ aja. Dia tidak punya keyakinan apa-apa, dia tidak tahu, dan dia Muslim. Ini jatuh kepada khurafat, tahayul, tradisi jelek yang harus dirubah. Kalau di sini namanya sedekah bumi, dan sering kami temukan. Kalau belusukan masih ada yang seperti itu, ketupat, makanan ditaruh di tiang listrik. Tiang listrik angker atau tidak? Tiang listrik mah nggak angker, itu budaya aja ditaruh di situ sama dia. Katanya syukur, syukur kepada Allah katanya. Caranya syukur kepada Allah itu beda, salah dengan cara menyedekahkan itu kepada makhluk yang secara akal, secara syar'i tidak dianjurkan seperti itu. Baik, taruhlah maksudnya di sini adalah yang pertama tadi, pertanyaan tadi, dia meyakini dia begini syirik. Maka
Bagaimana hukumnya orang yang ikut ke dalam acara tersebut? Apakah dia termasuk urutan syirik ataukah tidak? Orang yang ikut dia tidak syirik asalkan keyakinannya tidak seperti mereka. Tapi dia tidak boleh ikut. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah akidah yang seperti ini. Dia harus pergi, tidak boleh ikut. Itu ritual syirik. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah seperti ini. Ya, ini dia harus berani mengatakan tidak ikut. Ini masalah pertaruhan akidah, pertaruhan tauhid. Kalau Anda terus ikut-ikutan, terus sampai kapan? Maka tidak boleh dia ikut. Yang seharusnya dilakukan adalah mengingkarinya, mendakwahinya. Ini perbuatan syirik, harus kita rubah dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Baik. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Lazzatul ibadah, lazatnya ibadah itu adalah satu nikmat yang luar biasa, di mana jika orang telah merasakannya dan tercabut dari dirinya, dia akan rindu dengan suasana tersebut. Mungkin dulu seseorang melihat dirinya tahajud, dia menangis kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Pernah orang melewati momen-momen seperti itu. Rajin dia ke kajian, dia dapat ilmu, dia amalkan, semangat dia dengan sunnah, takut dia dengan maksiat. Kemudian tiba-tiba tercabut semua itu. Salat tahajud tidak pernah, air mata kering, tidak pernah menangis karena takut kepada Allah. Maksiat itu sudah biasa rasanya, tidak ada apa-apa, biasa aja, sama seperti makan dan minum. Ini sinyal bahaya. Sinyal bahaya. Ada yang perlu diperbaiki. Inilah futur yang paling mengerikan. Futur yang paling mengerikan. Bagaimana caranya mengembalikannya? Awali dengan baca Al-Quranul Karim. Sering-sering baca Al-Quran. Ini awalnya. Sering-sering baca Al-Quran. Isi waktu dengan baca Al-Quranul Karim. Kedua, dengarkan kembali nasihat dari orang-orang saleh. Dengar kembali nasihat dengan orang-orang saleh dengan cara yang profesional. Maksudnya profesional, jangan berlebihan. Karena sekarang mendengar nasihat itu berlebihan, sehingga ada yang masuk, tidak ada yang masuk. Baru bangun, dia datang ke kajian masjid. Pulang, dia bunyiin radio. Mau ngopi, bunyiin radio, ceramah lagi. 24 jam ceramah. Kapan ngamalinnya itu? Jadi itu sahabat dulu dinasihati oleh Nabi SAW sekali seminggu. Sahabat minta setiap hari aja, ya Rasulullah. Jangan. Sahabat kalau tidak salah ya, yang berkata seperti itu. Nabi meninggalkan memberikan nasihat setiap hari kepada kami, makhafatas sa'am, yakni beliau takut kita jadi bosan. Ini dihindari. Dengarkan nasihat tapi dengan profesional. Pada waktu-waktu kita memang ingin mendengarnya dengan khusyuk, bukan dengan nyambi. Sekarang kan banyak nyambi. Dengar ustaz di radio sambil nyambi nyetir. Dan dia ngobrol nanti dengan kawannya, terima telepon, lihat ini itu, enggak. Kasihan tuh ustaz. Kalau seandainya di depan dia udah marah hati ustaz. Di radio tapi sambil nyambi. Dengar radio tapi sambil kerja, sambil nyangkul dia, sambil ini, tentu tidak profesional, tidak akan masuk. Maksudnya dengarkan nasihat, baca Al-Quran, dengarkan nasihat dengan profesional. Kemudian tinggalkan maksiat. Penyebab hilangnya lezat ibadah itu karena maksiat. Karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita belum bertaubat darinya.
Sudah lama maksiat itu ada di diri kita, tapi kita belum bertaubat darinya. Nah, dicek nih maksiat apa ini yang ada di kita. Apakah riba? Apakah kecanduan pornografi? Apakah kecanduan melihat perempuan tanpa busana? Apakah zalim kepada orang lain? Zalim ke orang lain, tanahnya kita ambil. Bagaimana mulazat ibadah? Nah, akan bisa. Zalim ke orang lain, hartanya kita ambil, nggak akan bisa lezat ibadah. Makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, nggak akan bisa lezat ibadah. Hilang tuh lezat ibadah itu. Ada dosa-dosa yang kita belum clear darinya, belum bertaubat darinya. Yang keempat, ini masih nyambung dengan yang kedua tadi, dengar nasihat itu, sering-sering baca Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Itulah kitab yang paling manjur, yang dianjurkan oleh ulama. Akhir zaman baca Al-Quran, baca Riyadhus Shalihin, amalkan. Karena isinya adalah murni mendekatkan diri kepada Allah, hadis-hadis sahih untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab kita kepada Allah, begini cara kita taubat, begini cara kita ini. Nah, ini tips barangkali. Dan terakhir adalah teman. Selalu teman dengan orang baik. Perjalanan menuju kepada Allah itu butuh teman, butuh guru, butuh teman yang saleh, yang menjadikan kita bersemangat, menjadikan kita tidak futur dalam beramal. Nah, ini Pak, saya ringkas lagi: baca Al-Quran, nasihat, tinggalkan dosa, baca Riyadhus Shalihin, dan teman. InsyaAllah ta'ala berharap Allah membuka hidayahnya kepada kita dan menjadikan ibadah kita kembali seperti dulunya, yaitu khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan seperti ini sudah banyak dari bapak-bapak yang sudah lama hijrah, yang dulunya dia rasakan dirinya itu puasa Senin Kamis, tahajud tiap malam, hadir kajian dimanapun. Sekarang enggak, lain Ustadz, enggak bisa katanya. Apa sebabnya? Ya tadi itu tuh salah satunya. Yang paling bahaya makanan yang kita makan. Jangan sampai ada yang haram di situ jemaah. Harus yang halal. Itu berpengaruh kepada kegiatan kita ibadah dan kekhusyuan kita ibadah. Halal, harus halal. Jangan ada hak kepada manusia yang kita zalimi, tidak boleh. Itu akan menghilangkan kekhusyuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kajian kita, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKM kenapa sering mati lampu nih? Enggak kuat atau bagaimana?